warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Salma Roderia Rahma, NIM 12020600087, Ulfa Fauzia, NIM 12020600107, YPDP Nopal 12020600111. Di video kali ini kami akan menayangkan video pembelajaran interaktif membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal penting dalam video ini. Pernahkah kalian membayangkan sistem peredaran darah, terutama sistem peredaran darah manusia? Nah, sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dari sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ-organ peredaran darah tersebut. Peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Baik, kita ke organ peredaran darah yang pertama, yaitu jantung. Nah, jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan, pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silahkan kepalkan tangan kalian masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Seperti ini ya, kepalan jantung masing-masing orang seperti kepalan tangan sendiri. Nah, jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu arterium kiri, ventrikal kiri, atrium kanan, dan ventrikal kanan. Nah, kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, diantaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Selanjutnya yaitu organ peredaran darah pada pembuluh darah. Nah, alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah, terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Kita bahas satu persatu ya. Pembuluh nadi atau arteri tugasnya yaitu membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan endotelium atau lapisan dalam yang tersusun atas sel epitel. Yang kedua yaitu lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Yang ketiga yaitu lapisan berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler atau disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi terdapat 2 macam. Yang pertama itu aorta yang memiliki fungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena yang berfungsi membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan memiliki warna kebiruan. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi, yang terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, lapisan tengah disusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat cabang kecil dari pembuluh balik atau vena, atau disebut dengan venula. Organ selanjutnya yaitu darah.
Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Darah terbagi menjadi dua macam, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang terdiri atas air, protein, mineral, dan bahan organik. Sedangkan sel-sel darah memiliki 3 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki bentuk lempengan, pipih, bikonkav, serta mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Sel darah putih atau leukosit tidak mengandung Hb dan berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit, berbentuk lempengan dan berfungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Komposisi plasma darah sekitar 55%, sedangkan sel darah merah dan keping darah sekitar 45%. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita menuju kepada sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir di pembuluh darah saja. Selanjutnya, peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda karena melewati sebanyak 2 kali jantung dalam satu putaran, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu, apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Lalu, bagaimana kedua sistem peredaran darah tadi bekerja? Mari kita lihat skema berikut.这一次我真的睡着了。Nah, pertama-tama, ketika ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung kaya akan karbon dioksida ini dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kanan dan kiri. Dan di paru-paru kanan inilah dan kiri ini terjadi pertukaran oksigen, yaitu antara karbon dioksida dan oksigen. Sehingga disinilah darah kaya akan oksigen. Lalu, darah tadi akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan ditampung oleh anterium kiri. Lalu, apabila anterium kiri menguncup, maka ventrikel kanan mengembang, sehingga darah akan mengalir dari anterium kiri ke ventrikel kiri. Selanjutnya, saat ventrikel kiri menguncup, darah yang kaya akan oksigen tadi akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, baik bagian tubuh atas maupun bagian tubuh bawah. Setelah darah yang kaya akan oksigen tadi sampai ke kapiler tubuh, maka akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior itu adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke anterium kanan, dan
Di saat antrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah akan mengalir dari antrium kanan ke antrium kiri dan peredaran darah yang sama kembali berulang. Ini perlu teman-teman ingat bahwa peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu terjadi secara bersamaan. Karena ketika jantung ini berkontraksi, maka antrium dan ventrikel akan mengembang dan menguncup secara bergantian. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami peredaran darah manusia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.